Secret Lovers, ini duet bukan sembarang duet, tapi duet sarapan legendaris Sukabumi, Jawa Barat, Geco dan Laksa. Kedua makanan ini sama-sama pakai toge dan ketupat. Yang membedakan hanya cita rasa kuah dan bumbunya. Lantas, apa yang membuat Geco dan Laksa Sukabumi berbeda dari yang lain? Wah, panas. Ini enak, enak. Walaupun laksa lebih terkenal di kota Bogor, laksa Sukabumi punya ciri khas tersendiri. Uniknya, laksa yang populer di kota Sukabumi justru laksa gerobakan alias laksa jadul. Hampir di setiap sudut kota Sukabumi ada pedagang laksa jadul dengan ciri khas gerobak birunya. Ternyata nih Secret Lovers, pedagang laksa Sukabumi semuanya tinggal di daerah yang sama loh, yaitu di Desa Benteng, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi. Kita lagi ada di Gang Sani ini. Ini tepatnya ada di Kampung Benteng. Nah, kita udah sampai tuh, lihat kan? Di sini banyak gerobak-gerobak laksa, tandanya ini adalah sentra pedagang laksa. Mulai dari jam 7 pagi, para pedagang laksa sudah mempersiapkan dagangannya. Ketupat, daun kemangi, bihun, dan juga kuah laksa. Biasanya kuah laksa dimasak sekaligus dengan bumbunya. Namun berbeda dengan pedagang laksa di sini, pemberian bumbu justru ditambahkan di akhir saat mereka hendak berangkat berjualan. Ini tujuannya agar aroma dan rasa kuahnya terjaga sampai ke mulut pelanggan. Wanginya kayak ini, bumbu mie ayam, Bu Sri ya? Iya, emang itu kan emang khas, khas laksa emang gitu, A. Oh, terus dia ada minyak-minyaknya kenapa nih? Iya, digoreng kan biar wangi baunya, biar kuat lama gitu, biar kunyitnya nggak bau. Oh gitu, biar awet juga ya. Terus kalau untuk bumbu laksa ini, yang paling dominan rempah-rempah apa aja? Ya kunyit sama bawang putihnya, A. Semua bahan disiapkan, terutama togenya. Toge yang digunakan besar-besar seperti ini karena rasanya manis. Laksa jadul ini sudah ada di Sukabumi sejak tahun 1980-an. Pedagangnya asli orang Sukabumi. Awalnya hanya satu orang yang berjualan laksa. Lama-lama banyak warga desa Benteng yang ikut berjualan. Hingga sekarang total ada sekitar 15 orang pedagang laksa di kampung ini. Pedagang laksa desa Benteng ada yang berjualan keliling, ada pula yang mangkal di daerah Karangtengah dan sekitar alun-alun kota Sukabumi. Jalur untuk jualan pakai gerobak dorong tuh macem-macem. Ada yang jalurnya landai, ada jalurnya nanjak. Ini kebetulan ada yang nanjak nih, depan ada rel kereta. Ini lumayan sih, sini berapa kilo sih ya? 40 kilo ada ya? Ada kayaknya. 40 kilo nih gerobak dorong ini kita harus dorong. Untung dorong ya, kalau pikulan saya nggak kuat kayaknya. Ini aja udah lumayan haheho ini. Untung dibantu sama Kang Budinya. Aduh ini pelan-pelan. Aduh, mulai tunjukkan turunan. Kata laksa memiliki arti dalam berbagai versi. Kalau dari bahasa Sanskerta, laksa berarti banyak atau 100.000. Hal ini merujuk pada banyaknya bumbu yang digunakan untuk memasak laksa. Namun versi bahasa Persia, kata laksa merujuk pada jenis bihun yang digunakan dalam sup laksa. Sedangkan dalam bahasa Mandarin, laksa berarti pasir pedas yang merujuk pada udang kering yang biasa ditambahkan di kuah laksa. Namun yang pasti, laksa adalah hidangan mie atau bihun yang kaya rempah, populer di Asia Tenggara. Makanya, laksa tak hanya ada di Indonesia saja, tapi juga di negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Wah, panas. Ini enak. Kuah kuning ini tipikal yang gurih manis. Jadi rasanya tuh mirip kayak opor ayam. Bedanya dia lebih banyak kuahnya sama tambahan kunyitnya. Dan tipikal kuah kuning ini lebih terasa kemirinya, ya. Ini kemiri dan kunyitnya itu lumayan kerasa sekali. Terus ada sedikit-sedikit pedas itu dari pala, jadi biji pala. Oh, kalau enak, mantap. Apalagi ditambah kerupuk sama sambelnya, ya.
Walaupun kuahnya sama-sama kuning, kuah laksa Bogor lebih kental dan gurih dari laksa Sukabumi karena menggunakan campuran oncom, kaldu kelapa, dan udang rebon. Rasa kuahnya lebih manis tapi kaya rempah. Selain itu, kalau laksa Bogor ada tambahan telur, sementara laksa Sukabumi kebanyakan hanya ada tambahan tahu saja. Tapi ternyata ada satu-satunya orang yang menjual laksa Sukabumi kuah merah. Lokasinya di Jalan Dewi Sartika, Kecamatan Cikole. Tak jauh dengan alun-alun kota Sukabumi. Tuh lihat, kuahnya berwarna merah pekat kan? Seperti kuah kari. Namun bedanya, aroma kuah laksanya tidak sekuat kari India. Yang bikin beda, oncomnya tidak dicampurkan di dalam kuah, tapi malah dipisah. Ada yang suka oncom, ada yang nggak suka oncom, Mbak. Pertama itu, keduanya oncom ini suka bawa basi kalau Digabung. waktunya agak lama gitu, Pak. Oh, jadi kalau si oncomnya dikuahin ini malah cepet basi kuahnya. Iya, Pak. Sampai jam 4 jam juga kalau udah dingin masih basi, Pak. Oke. Laksa di sekitaran Jawa Barat sejak dulu memang menggunakan oncom. Karena oncom merah dianggap memberikan aroma yang khas dan memperkaya rasa kuah. Oncom dipotong atau dihancurkan, lalu disiram kuah panas supaya matang dan memberikan cita rasa yang unik pada kuah laksa. Nah kalau ngelihat tukang laksa, biasanya kuahnya setelah dituang, itu nanti dikeluarin lagi. Nah, dikeluarin lagi kayak gini, sampai 2 kali. Itu tujuannya apa? Itu sebenarnya agar si togenya matang, sama si oncomnya juga matang. Makanya sengaja dikeluarin lagi gitu, setelah dimasukin dikeluarin lagi kayak gitu. Nah yang paling ciri khas itu adalah kuah dari laksa Sukabumi ini beda. Tuh, ya kelihatan ya. Yang tak boleh ketinggalan adalah ketupatnya. Kalau laksa Sukabumi memang ketupatnya agak kecil dan berwarna coklat seperti ini. Beda dengan laksa Bogor, ketupatnya lebih besar. Rasa kuahnya mirip kari India, namun rempah-rempahnya tak terlalu kuat. Kuahnya juga tak terlalu gurih karena memang tak menggunakan parutan kelapa seperti laksa Bogor. Waduh, asli enak. Sarapan favorit orang Sukabumi selain laksa adalah geco. Ada banyak pedagang geco di Sukabumi, tapi yang legendaris ada di depan kantor Samsat Sukabumi. Geco Bu Yayat sudah ada sejak tahun 1965. Awalnya Bu Yayat berjualan keliling, namun sekarang sudah mangkal dekat alun-alun kota Sukabumi. Uniknya nih, kebanyakan pedagang geco di Sukabumi masih satu kerabat dengan Bu Yayat. Kan bikin racikannya gimana? Tangannya. Ini mah dari dulu, dari mertua ibu. Bikinnya gini. Nah, dari cucu itu sama ibu ke mantu. Oh, ini terbuatnya dari apa, Ibu? Ini. Nah, itu tempe muda. Kalau Mbak bikin tauco kacang kedelainya di dulu itu kan ditumbuk. berabe ya. Racikannya masak itu racikan. Oh. Itu dari dulu pakai cabai, pakai bawang daun, pakai itu ya. Geco merupakan makanan perpaduan dari toge dan tauco. Makanan ini bercita rasa gurih dan sedikit asam karena ada tambahan tauco. Biasanya geco diberi tambahan mie aci atau orang Sunda menyebutnya mie glosor. Tak lupa ada tambahan toge yang baru direbus. Bahkan saat ini ada yang menambahkan ketupat, potongan tahu goreng, kentang, dan telur rebus. Geco sebenarnya merupakan kuliner asli Cianjur, namun kepopulerannya sampai ke kota Sukabumi. Kalau sekilas sih mirip kayak toge goreng di Bogor ya, tapi ini beda. Kalau toge goreng Bogor itu tauconya itu lebih encer, sama dia warnanya nggak pucet gini ya, dia lebih coklat ya kan. Kalau ini dia coklatnya coklat apa namanya, coklat cerah gitu ya. Sama dia bedanya ini satu nih, mie-nya dia agak pipih ya. Boleh dibilang ini mie khas Sukabumi, mie cekau kayaknya tuh. Dia lebih pipih. Nah kalau untuk rasa kita cobain ya. Mantap. Untuk pikulan sih hampir mirip dengan toge goreng Bogor. Ada wajan khusus untuk merebus toge di bagian depan pikulan geco, lengkap dengan tungku kayu bakarnya. Yang beda, bumbu tauco untuk geco Sukabumi sama sekali tidak memakai bawang putih seperti toge goreng.
Hanya bawang merah, cabai merah, dan juga bawang daun. Alasannya karena bawang putih bisa membuat aroma tauconya semakin menyengat tuh. Selain itu, wadah memasak toge maupun kendi bumbu tauco Geco Sukabumi menggunakan bahan aluminium. Sedangkan toge goreng Bogor menggunakan wajan tembaga dan kendi tanah liat untuk menyimpan bumbu tauco. Yang sama hanyalah sendok dari kayu bernama cocolek yang mirip sekop mini. Biasanya kan toge goreng itu pakai ininya masaknya pakai tembaga. Ini kenapa pakai aluminium, Bu? Karena bersih tuh. Dulu makan kalau itu teh suka hijau yang keluar itu apa tembaganya teh. Oh gitu. Hijau. Jadi makan harus sering dicuci. Oh, kalau ini enggak? Ini mah enggak bersih. Bersih ya. Jadi ngaruh ke togenya juga ya. Oh, jadi sengaja kalau Geco itu nggak pakai tembaga biasa tapi pakai aluminium ya, Bu ya. Iya, Lebih bersih. Lebih bersih juga, lebih cepat panas juga ya. Baik laksa maupun geco adalah bukti nyata perpaduan rasa dan tradisi Sunda, di mana dalam setiap sendoknya terselip resep rahasia warisan kuliner nenek moyang.